Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi hafizahullah taala. Kita hari ini masuk di fasal ziyadatu hamzatul wasl, tambahan hamzah wasl. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif hafizahullah, faslun fi ziyadati hamzatil wasli. Al-'arabu la tabtadi'u bisakinin wa la taqifu 'ala mutaharrik. Wa qad yahtaju al-mudarrisu ahyanan ila an yaqifa 'ala mutaharrikin lit-ta'limi faqat. ولتعريف الطالب ما هي حركة هذا الحرف، وإلا فالعرب لا تقف على متحرك، وإنما الوقوف يكون على ساكن أو أحد الأوجه المتقدمة في باب الوقف. Masya Allah. Ini faedah ya. Kata belum pasal dalam tambahan hamzah wasl. Orang Arab itu tidak memulai dengan sukun. Artinya tidak ada kata dalam bahasa Arab yang diawali oleh sukun. Wala takib ala mutaharik, faedah. Dan tidak pernah berhenti di atas yang berharokat. Mereka itu kalau berhenti pasti berhenti dengan kaidah waqaf. Dengan kaidah waqaf. Tidak ada berhenti dengan harokat. Maka kadang, tapi qad yahtajul mudarris ahyana. Terkadang penulis ke satu ketika, satu waktu butuh ila ayyakif ala mutaharrik li ta'lim faqat. Untuk berhenti di atas berharokat, taklim saja. Maksudnya, kalau kita lagi membahas i'rab, nah, harokat akhir sebuah kata, ya harus diharokati. Supaya ditahu. Tapi asalnya kalau antum berhenti, jangan berhenti di atas harokat. Sukun. Iya, kecuali dalam bab ta'lim. Dalam bab ta'lim. Wali ta'rifit talib ma harokatu hadal harf. Dan untuk mengajarkan kepada pelajar apa harokat huruf ini. Wa illa, karena kalau tidak, maka orang Arab tidak berhenti di atas harokat. Wa innamal wuquf yakunu ala sakin. Sungguhnya dia waqaf terjadi di atas sukun. Atau ahadil aujuhi. Atau di atas salah satu sisi. Al-mutaqaddimati fil waqfi. Fi babil waqfi yang telah lewat dalam bab waqaf. Maqala hafidhahullah. وهكذا لا تبتدئ بساكن، وإذا جاء في أول الكلمة ساكن اجتلبت همزة الوصل، وسميت همزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وقيل لأنه يوصل ما بعدها بما قبلها عند سقوطها في الدرج. Baik. Demikian pula tidak mulai dengan sukun, itu tadi orang Arab. Orang Arab tidak memulai dengan sukun. Kalau datang di awal kalimat sukun, maka mereka ambil hamzah wasl. Dan dinamakan hamzah wasl karena untuk disambungkan dengannya kepada ucapan dengan sukun. Dikatakan juga karena dia disambung dengan apa yang setelahnya, disambung apa yang setelahnya dengan apa yang sebelumnya ketika hilang dalam pertengahan. Dinamakan hamzah wasl karena dibaca di awal, hilang di tengah. Itu disebut hamzah wasl. ثم قال الناظم رحمه الله للوصل حمز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. Kata beliau, hamzah yang terletak di awal untuk baca wasl, untuk bacaan wasl, hamzah tersebut tidak tetap, yaitu tidak dibaca kecuali jika ia dimulai idza btudi abih, kecuali dimulai dengannya, itu dalam bacaan. Seperti contoh istathbitu. Kalau di awal istathbitu, kalau di tengah kastathbitu. Tidak dibaca. Maqala hafizahullah hamzatul wasli idza btudi'a biha thabatat. وإذا كانت في الدرج سقطت كاستثبت تقول قلت له مستثبت. ثم شرع الناظم رحمه الله في حصر مواضعها. Hamzah wasal
kalau dimulai dengannya ada. Tapi kalau dia berada di tengah, maka hilang. Seperti istathbitu. Kamu katakan, qala lahum muthbitu. Enggak, di tengah enggak ada. Di awal ada. Kemudian belum mulai untuk membatasi tempat-tempatnya. Di mana ada hamzah wasal. ثم قال الناظم رحمه الله وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من 4 نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامض وانفذا. Baik. Kata beliau, hamzah wasal ini untuk fi'il madhi yang lebih dari 4 huruf, yaitu humasi dan sudasi. 5 huruf dan 6 huruf pasti hamzah wasal. Kenapa kalau 4? Karena hamzah wasal, kalau 4 hamzah qat'i. Akroma, af'al. Jadi lebih dari 4, yaitu 5 dan 6 hamzahnya wasal. Hamzahnya wasal. Nahwun jala, seperti kata injala. Wal amru wal masdaru minhu, juga termasuk fi'il amr dan masdar darinya, yaitu dari humasi dan sudasi. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Wa amru sulasi, demikian pula amarnya sulasi. Tapi untuk sulasi hanya amarnya, kalau madinya enggak. Amarnya sulasi, demikian juga hamzahnya adalah hamzah wasal. Seperti beliau contohkan 3 ya. Ikhsha untuk yang alif, akhirnya imdi untuk yang ya yang dihilangkan, umfuda untuk yang waw, untuk yang yang di dhammah. Beliau contohkan yang pertama untuk yang di kasro dhammah. Terus. ثم قال حفظه الله همزة الوصل تكون في الفعل الماضي الذي احتوى على أكثر من 4 أحرف أي الخماسي والسداسي والأمر والمصدر منه كانجلى فعل ماض والأمر إنجل والمصدر إنجلاء ونح استخرج استخراجا ويفهم من هذا أن مصدر الثلاثي والرباعي. Baik. Kata beliau tadi, hamzah wasal ada pada fi'il madhi yang terkandung di atas lebih dari 4 huruf, yaitu 5 dan 6. Dan amar dan masdar juga darinya, seperti injala, fi'il madhinya, itu fi'il madhinya. Itu adalah fi'il madhi. Kemudian amarnya injali, masdarnya injilaan. Contoh juga adalah istakhroja. Iya, istakhroja, fi'il madhinya. Istakhrij, amarnya. Istikhrojat, masdarnya. Ya, masdarnya. 3. ثم قال حفظه الله ويفهم من هذا أن مصدر الثلاثي والرباعي وماضيهما همزته همزة قطع نح أخذ أخذا أعطى إعطاء وكذا الأمر من الرباعي نح أعطي وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا أي أضف إلى ذلك الأمر من الفعل الثلاثي الساكن الثاني مضارعه كخش من خشية وامضي من مضى wanfudha min nafudha. Waqulna. Baik. Kata penulis, dipahami dari ini masdar thulathi rubai dan madi keduanya hamzahnya hamzah qata. Jelas kalau ini dah. Madi dan masdar dari di bawah 5 itu qat'in. Seperti akhada akhdan ta'an, yaitu 3 dan 4. Demikian pula amar dari rubai seperti ati. Amar dari rubai. Adapun amar dari thulathi, ini dia. Demikian pula amarnya thulathi seperti ikhsha imdi umfuda. Yaitu tambahkan dari yang tadi itu hamzahnya wasal, amar dari fi'il thulathi yang sukun huruf kedua mudhari'nya. Itu syaratnya ya. Sukun huruf kedua mudhari'nya. Karena kalau huruf kedua mudhari'nya adalah tidak disukun, tidak ditambah hamzah wasal. Seperti qala yaqulu, qul, tidak ada hamzah wasal. Kenapa? Karena dia tidak disukun. Dia tidak disukun. Jadi harus sukun huruf keduanya di mudhari'nya, itu selaf ana itu. Seperti ikhsha dari kata khosya, imdi dari kata madha, umfuda dari kata nafuda. ثم قال حفظه الله وقلنا الذي ثاني مضارعه ساكن لأن الأمر كما تقدم إنما هو الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة فإذا كان الثاني ساكنا فعند حذف حرف المضارعة يحتاج إلى همزة وصل نح يذهب اذهب ويجلس اجلس فإن كان الثاني متحركا فلا يحتاج إلى همزة وصل نح يسافر سافر وينام نم ويقول قل فإن قال قائل
يشكل علينا قولهم من يأخذ ويأكل ويأمر خذ وقل ومر فهي أفعال جاء المضارع ساكن الثاني ومع هذا لم تأتي همزة الوصل. Baik, kita katakan yang kedua mudhari'nya sukun karena amar sebagaimana telah lewat. Sungguhnya dia tidak lain adalah fi'il mudhari yang dihilangkan huruf mudhara'anya. Kalau huruf kedua dari fi'il mudhari sukun, maka ketika dihilangkan huruf mudhara'anya butuh kepada hamzah wasal seperti yadhhab idhhab, yajlis ijlis. Kalau huruf keduanya berharokat tidak butuh kepada hamzah wasal seperti yusafir safir, yanam nam, yaqulu kul. Paham kan? Cuman kalau ada yang berkata ini muskilah, bermasalah bagi kami ucapan mereka dari kata ya'khudhu, ya'kul, ya'muru, mereka bilang khud, kul, mur. Paham kan? Dia kan fi'il, dia adalah fi'il, datang mudhari'nya sukun huruf kedua. Tapi kenapa tidak ada hamzah wasalnya? Paham pertanyaannya? Datang kul, mur, khud. Iya. ثم قال حفظه الله الجواب القياس في هذه أن تكون أؤخذ وأؤكل وأؤمر لكن لكثرة الاستعمال أسقط الهمزة الأصلية ثم همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها لزوال الابتداء بالساكن. Selesai jawabannya. Jawabannya, kias dalam semua ini adalah u'khud, u'kul, u'mur. Artinya, tidak masalah. Karena memang kiasnya adalah u'kul, u'mur, u'khud. Akan tapi karena sering dipakai kata kul, kan makan. Setiap makan, u'kul. Setiap kasih suruh makan, u'kul. Kan berat. Karena sering dipakai, maka hilangkan hamzah wasalnya. Hamzah aslinya. Kemudian dihilangkan hamzah wasal, karena tidak dibutuhkan lagi, karena sudah hilang mengawali dengan sukun. Paham alasannya? Berarti tidak menafikan kaidah tadi. Terus. ثم قال الناظم رحمه الله وفي اسم استنبني بن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. Baik. Masya Allah. Artinya tadi itu kiasi. Yang sudah lewat tadi itu kiasi. Sekarang beliau akan kasih antum yang simai. Jadi ada lafaz-lafaz simai dalam bahasa Arab ada selalu hamzah wasalnya. Yang selalu ada hamzah wasalnya. Kata beliau demikian pula hamzah wasal pada kata ism, ibn, ibnun, ibnum, itnain, imri'in. Demikian pula aimun dan juga dalam aimun. Demikian pula hamzah wasal al. Khusus hamzah istifham, ia diubah bacaannya menjadi mat panjang atau tashil, yaitu tidak dipanjangkan. Khusus hamzah istifham. ثم قال حفظه الله الأسماء على قسمين. الأول مصادر وقد تقدم أن مصادر الخماسي والسداسي همزة وصل وما سواها فهمزة قطع. الثاني غير مصادر والأصل فيها أن همزتها همزة قطع أسماء أبناء أحمد أيمن أنس إلا 10 أسماء همزتها همزة وصل وهي اسم استن ابن بمعنى ابن وزيدة الميم للتوكيد ابنة اثنان اثنتان امرؤ امرأة أيمن الله همز الكذا انتقل إلى الحروف وجميع الحروف همزاتها همزات قطع إن أن إلى ألا ويستثنى من ذلك ال فهمزته همزة وصل البيت المسجد فإن دخلت عليها أي على همزة الوصل همزة الاستفهام فلك في همزة الوصل وجهان. Ini tadi kata beliau masdar isim itu terbagi dua. Ada masdar ini telah lewat. Masdar kumasi sudasi hamzanya hamzah wasl. Selainnya hamzah qat'i itu rubai sudah tulasi dan rubai. Selain masdar maka asal pada keduanya hamzanya hamzah qat'i. Seperti asma abna Ahmad Aiman Anas kecuali 10 isim. Faedah. Jadi semua hamzah itu pada selain masdar itu kesimpulan bagus ya. Semua hamzah pada selain masdar qat'i.
kecuali pada 10 isim. Kecuali pada 10 isim. Hamzanya adalah hamzah wasl, yaitu ismun, istun, ibnun, ibnumun. Apa ibnumun? Bima'na ibnu. Ibnumun itu maknanya ibn juga. Iya, wazidatil mim li taukid. Cuma ditambahkan mim untuk taukid. Ibnatun. Itnan, itnatan, imru'un, imru'atan, aimun. Aimunullah. Sumpah ya. Dan hamzanya al demikian pula. Yaitu belum berpindah ke huruf ya. Itulah 10 isim tadi ya. 10 isim. Setelah itu belum berpindah ke huruf. Iya. Seluruh huruf hamzanya hamzah qat'in. Masya Allah. Sama dengan tadi ya. Semua isim hamzanya qat'in. Yang selain masdar. Kecuali 10 kata. Semua huruf hamzanya hamzah qat'in. Sama juga. Seperti in, an, ila, ala. Tapi dikecualikan al. Berarti satu saja ya. Dikecualikan al. Hamzanya adalah hamzah wasl. Seperti al-bait, al-masjid. Fa in dakhalat alaihi ay al hamzatul wasl, kalau masuk padanya itu masuk pada hamzah wasl, hamzatul istifham. Jadi ada hamzah wasl kemudian antum masukkan hamzah istifham. Falaka fi hamzatil wasl wajhan. Bagi kamu pada hamzah wasl dua bacaan. Pertama, الأول الإبدال أن تبدل مدا. الثاني التسهيل أن تسهل. نحو قوله تعالى قل الذكرين وقوله الآن. وإذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل في الفعل فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة فإنها تحذف. قال تعالى أصطفى البنات. وقال سبحانه أستغفرت. ومثال المضمومة اضطر تقول اضطر الرجل. وإن كانت مفتوحة ولا يكون ذلك إلا مع الاسم فلك وجهان كما تقدم. ضابط جميل إن كان أول المضارع مفتوحا مثل يكتب، ينطلق، يستخرج فهمزة فعل الأمر منه همزة وصل. فإن كان أوله مضموما مثل يكرم، يعطي فهمزة أمره همزة قطع. Masya Allah. Kata kalau boleh dibaca ibdal, yaitu antum ganti dengan mat. Baca panjang, ganti dengan mat. Ganti mat itu hamzah yang kedua. Dan boleh juga dibaca tashil, antusahal, dimudahkan. Iya. Contohnya, kul ad-dzakaroin al-an. Kalau terkumpul hamzah istifham bersama hamzah wasal pada fi'il. Kalau hamzah wasalnya di kasrah atau di dhammah, maka dihilangkan ya. Masya Allah. Qala ta'ala, ya Allah berfirman, astofa al-banan. Seharusnya kan astofa. Ais. Iya, aistofa. Kan hamzah wasli. Langsung astofa. Dihilangkan. Kemudian waqala subhana astaghfarta. Seharusnya kan astaghfarta. Fil madid. Astaghfarta. Dan contohnya di dhamma itu semua tadi kasroh. Contoh di dhamma uturro. Kamu katakan aturro ar-rajul. Dipahamkan? Aturro ar-rajul. Dihilangkan hamzanya. Dihilangkan hamzanya. Kalau dia kasroh atau di dhamma. Kalau di fathah gimana? Kalau di fathah maka hal itu tidak akan terjadi kecuali pada isim saja. Karena tidak ada fi'il yang diawali hamzah wasal yang di dhamma. Yang di fathah. Semuanya di kasroh atau di dhamma, ya kan? Semuanya di kasroh atau paling tidak di dhamma. Maka ini tidak ada pada fi'il, ada isim saja. Maka dua sisi sebagaimana telah lewat tadi. Dua sisi, boleh antum ibdal, boleh juga antum apa? Tashil. Boleh ibdal, boleh tashil. Ketentuan yang indah. Kalau awal mudhari'nya di fathah seperti yaktub, yantolik, yastakhrij, maka hamzah fi'il amrnya adalah hamzah wasli. Masya Allah, bagus juga ini. Ketika huruf mudhari'nya di fathah, maka mengharuskan antum tambahkan hamzah nanti kalau hilang huruf mudhari'nya, karena pasti disukun huruf kedua. Jadi kapan dia di fathah pasti sukun huruf kedua. Sehingga mengharuskan antum tambah siapa? Tambah hamzah wasl. Tambah hamzah wasl. Paham kan? Tinggal nanti diharokati. Kalau awalnya adalah di dhammah,
seperti yukrim, yu'ti, maka hamzah amarnya hamzah qat'i. Karena kenapa? Memang huruf keduanya disukun, tapi kalau itu adalah 4 huruf, maka hamzah qat'i ini yang dihilangkan. Ketika dibuat mudhari, maka ketika dibuat amar daripada tambahkan hamzah wasal, maka lebih baik kembalikan hamzah qat'i. Kembalikan hamzah qat'i. Dan itu hanya pada satu tempat saja. Itu wazan af'ala. Yaitu wazan af'ala. Iya. Jelas ini pembahasan kita? Alhamdulillah. Selesai hamzah wasal. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan i'lal, ibdal. Mulai dulu dengan ibdal. Ya, dan masuk juga di dalamnya pembahasan i'lal sebenarnya. Pembahasan langsung apa? I'lal di dalamnya. Iya. Cuman belum kasih judul dengan satu judul apa? Ibdal. Belum kasih judul ibdal. Karena ibdal lebih umum daripada apa? I'lal. Lebih umum daripada i'lal. Setelah itu tinggal pasal sampai selesai. Iya. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita ambil mulai besok. Iya, ibdal.